Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai manajemen peserta didik, kemudian manajemen kelas. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum merupakan salah satu bagian penting juga yang menjadi komponen yang perlu di-manage, perlu dikelola dalam proses pendidikan. Oke. Nah, sebelum kita jauh membahas apa itu manajemen kurikulum, tentu saja ini adalah gambaran berkaitan dengan betapa pentingnya kurikulum dalam sebuah proses pendidikan. Jadi ini menggambarkan interaksi pendidikan antara guru, kemudian siswa, dan itu dijembatani oleh yang namanya kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan bagian yang memiliki orientasi pada tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu bisa dicapai oleh kurikulum yang akan dilaksanakan baik oleh guru maupun oleh siswa. Jadi di sini secara sederhananya, kurikulum itu merupakan semua pengalaman belajar yang diperoleh siswa berkat arahan dan bimbingan dari sekolah. Jadi apapun pengalaman belajar siswa, baik yang berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan, nah yang diberikan, yang diarahkan, yang diberikan bimbingan oleh sekolah, nah itu didapatkan oleh siswa, nah itu merupakan bagian dari kurikulum. Nah, kurikulum sendiri ada yang bersifat tertulis, ada juga yang bersifat perbuatan. Nah, kurikulum yang bersifat tertulis di sini terdiri dari tujuan, kemudian isi, proses evaluasi, program tahunan, program semester, silabus, RPP, handout, modul, buku, sampai pada program pembelajaran yang ini berkaitan dengan media pembelajaran. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kurikulum tertulis ini adalah segala sesuatu yang bentuknya dokumen. Dokumen yang disiapkan, yang dirancang oleh guru maupun oleh sekolah. Nah, kemudian ada juga kurikulum yang berkaitan dengan perbuatan. Nah, ini berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh guru maupun siswa atau secara umum dilakukan oleh sekolah. Jadi di sini ada proses mendidik, proses mengajar, proses melatih, proses pembimbing. Nah, kemudian proses belajarnya pun tidak hanya belajar di kelas, tapi juga bisa di luar kelas maupun di luar sekolah. Kemudian bentuk kegiatannya bisa berupa kegiatan latihan atau praktik, dan juga ada kegiatan naik kelas. Nah, ini adalah gambaran yang menunjukkan, yang memberikan informasi kepada kita bahwa kurikulum ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu dikelola, perlu di-manage, sehingga interaksi pendidikan antara guru dan siswa secara khusus itu dapat mencapai pada tujuan yang diharapkan. Baik itu berupa tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler, tujuan lembaga pendidikan, maupun tujuan pendidikan nasional secara umum. Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen kurikulum. Nah, apa itu manajemen kurikulum? Nah, di sini disebutkan bahwa manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Jadi di sini sudah tergambar jelas bahwa manajemen kurikulum ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh sekolah yang melibatkan guru, siswa, dan unsur sekolah yang lainnya demi tercapainya tujuan kurikulum pendidikan pada lembaga tersebut. Nah, di sini disebutkan juga bahwa manajemen kurikulum ini adalah merupakan hal yang substansi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Jadi kalau kurikulumnya tidak di-manage, maka kegiatan di sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi acuan ataupun hal-hal yang menjadi tujuan dari kurikulum ataupun tujuan dari lembaga tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya manajemen kurikulum yang baik. Nah, kemudian di sini disebutkan pula bahwa substansi manajemen utama di sekolah itu berkaitan dengan
bagaimana manajemen kurikulum ini mampu menghantarkan proses pembelajaran supaya berjalan dengan baik, yang bertolak ukur tentu saja pada pencapaian tujuan. Jadi dengan adanya manajemen kurikulum ini, kita bisa melakukan controlling. Apakah tujuan dari pendidikan atau tujuan dari kurikulum lembaga tersebut tercapai atau tidak. Dalam hal yang lebih teknis, nah di sini kita dengan adanya manajemen kurikulum ini bisa melakukan controlling terhadap bagaimana capaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Apakah sudah mencapai apa yang diharapkan atau masih jauh dari yang diharapkan. Dari sanalah adanya manajemen kurikulum ini berusaha mendorong agar segala tujuan yang telah ditetapkan itu mampu tercapai. Khususnya dalam keterlaksanaan proses pendidikan di sekolah. Nah, kemudian selain itu, adanya manajemen kurikulum sebagai substansi manajemen di sekolah juga, itu akan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran. Jadi di sini harapannya dengan adanya manajemen kurikulum ini, guru akan terus melakukan inovasi dalam pembelajaran, khususnya dalam bagaimana mengemas materi, mengemas kegiatan pembelajaran, sehingga di sini mendorong pada strategi-strategi pembelajaran yang tentu saja sesuai dengan tantangan dan kebutuhan siswa di masa sekarang. Jadi dapat kita lihat bahwa peran manajemen kurikulum ini sangat penting sekali dalam proses pendidikan sekolah dan menjadi substansi manajemen yang utama di sekolah. Jadi kalau tanpa manajemen kurikulum, maka proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik dan proses keberlanjutan atau perkembangan guru pun dalam hal menyusun dan menyempurnakan strategi pembelajaran pun tidak akan berjalan dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya tahapan manajemen kurikulum. Nah, ini seperti yang sudah dibahas di pertemuan pertama berkaitan dengan konsep dasar manajemen, bahwa ada 4 tahapan manajemen yang pasti itu dilakukan, pun dengan manajemen kurikulum. Di sini ada 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan terakhir adalah tahap evaluasi. Jadi dalam proses manajemen selalu ada 4 tahapan ini. Yang membedakan adalah yang digarapnya. Kalau di sini berarti yang menjadi garapan utama adalah bagaimana kita merencanakan kurikulum, mengorganisasikan atau mengembangkan kurikulum, kemudian melaksanakan kurikulum dan mengevaluasi kurikulum. Nah, ini adalah tahapan untuk perencanaan. Ya, pada tahapan perencanaan ini, setidaknya ada 4 kegiatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentu saja kita harus melakukan analisis kebutuhan. Dalam tahapan perencanaan kurikulum, kita harus melakukan istilahnya analisis SWOT atau analisis SWOT. Sehingga kita tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa, tantangannya apa, kemudian peluangnya seperti apa. Nah, dari SWOT itu nanti akan kita turunkan menjadi analisis kebutuhan yang harus segera dikerjakan. Baik itu kebutuhan yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Jadi di sini dalam tahap perencanaan kurikulum, kita harus memikirkan bagaimana kebutuhan, tantangan, peluang, baik itu dari segi siswa, dari segi fasilitas yang ada, dari segi proses pembelajaran, maupun dari segi gurunya itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, setelah melakukan analisis atau selain melakukan analisis, tahapan perencanaan manajemen kurikulum juga perlu kita melakukan perumusan dan menjawab pertanyaan filosofi. Nah, kaitan dengan filosofi ini, dalam pengembangan kurikulum tentu saja tidak bisa lepas dari filosofi-filosofi yang ada di negara kita. Nah, itu harus menjadi acuan kita dalam merumuskan dan menjawab pertanyaan dari filosofi-filosofi tersebut. Jadi dalam pengembangan manajemen kurikulum ini, kita harus memperhatikan juga hal-hal yang berkaitan dengan filosofi. Kemudian selanjutnya, pada tahapan perencanaan juga kita harus menentukan desain kurikulum. Nah, desain kurikulumnya mau seperti apa, desain kurikulumnya
akan mengacu pada desain kurikulum yang dikembangkan di negara mana misalnya, itu harus ditentukan pada tahap perencanaan ini. Jadi jangan sampai pada tahap perencanaan ini kita belum punya desain kurikulum. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah membuat rencana induk, yaitu pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi di sini kegiatan atau rencana induk dari manajemen kurikulum itu yang ada dalam tataran teknis itu adalah berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kurikulum yang sudah ada, kemudian melaksanakan kurikulum yang sudah ada, dan melakukan penilaian terhadap kurikulum yang sudah ada. Oke. Selanjutnya tahap pengembangan. Nah, ini tahap kedua yang berkaitan dengan bagaimana tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum. Nah, ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan pengembangan ini. Yang pertama, pada tahap pengembangan ini harus ada perumusan rasional atau dasar pemikiran. Jadi ketika kita mengembangkan kurikulum, harus ada dasar yang rasional, harus ada dasar pemikiran yang rasional, dan itu bisa diterima oleh masyarakat dan bisa diterima secara logis. Nah, ini menjadi acuan pertama dalam tahap pengembangan. Yang kedua, pada tahap pengembangan ini kita harus memperhatikan juga rumusan dari visi, misi, dan tujuan. Kalau misalnya kita berada pada suatu lembaga, misalnya di sekolah, maka ketika kita mengembangkan kurikulum yang sudah ada atau yang acuannya misalnya diberikan oleh pemerintah pusat, maka kita harus menyesuaikannya dengan visi, misi, dan tujuan dari lembaga pendidikan yang ada atau tempat kita mengajar. Kita lihat visi misinya, kita lihat tujuannya, nah nanti kurikulum yang ada dari pemerintah itu kita sesuaikan, itu kita kembangkan. Kemudian selanjutnya penentuan struktur dan isi program. Nah, pada tahap ini kita harus membuat struktur kurikulum di lembaga pendidikan kita. Misalnya dalam hal struktur mata pelajarannya akan seperti apa yang akan ditambahkan, apa yang akan menjadi muatan kebaruan, apa yang akan menjadi ciri khas dari sekolah yang kita ajar, yang kita pegang. Nah, itu ditentukan dari struktur dan isi programnya. Kemudian berkaitan dengan isi program, apa program unggulan yang akan kita hadirkan dalam 1 tahun ke depan, apa program yang menjadi andalan di sekolah tersebut berkaitan dengan visi misi dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, itu perlu ditentukan pada tahap pengembangan ini. Misalnya di salah satu sekolah di Kota Bandung, itu ada program, istilahnya itu program yang 1 bulan atau 1 sampai 2 minggu, program dibina oleh militer. Nah, itu juga menjadi salah satu program unggulan sekolah tersebut, karena di salah satu visi misinya ada yang berkaitan dengan tersebut, ataupun program-program yang lainnya. Nah, yang keempat, misalnya pemilihan dan pengorganisasian materi. Nah, di sini tentu saja setelah kita membuat struktur mata pelajaran seperti apa, setelah membuat isi program seperti apa, selanjutnya ke dalam tataran yang lebih teknis lagi adalah bagaimana kita memilih dan mengorganisasikan materi yang akan diajarkan oleh guru. Jadi, kita bisa melakukan seleksi, kita bisa melakukan pengembangan, disesuaikan tentu saja dengan kebutuhan sekolah tersebut. Misalnya dari pemerintah, cakupannya hanya sampai poin misalnya, nah maka sekolah kita boleh mengembangkan sampai poin F, G, H, dan seterusnya. Jadi bisa kita kembangkan lebih luas lagi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Nah, ini dalam tahap pengembangan ini, kita harus mulai menyusun bagaimana kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Mungkin secara standar SOP itu sudah ada dari berbagai sumber, dan menjadi acuan semua masyarakat atau semua guru atau semua sekolah. Nah, kita boleh melakukan modifikasi dari SOP tersebut. Jadi bagaimana kita mengorganisasikan kegiatan pembelajaran kita yang menjadi ciri khas misalnya di sekolah kita. Nah, itu boleh kita lakukan. Kemudian yang keenam, pemilihan sumber, alat, dan sarana
belajar. Nah, ini tentu saja menjadi hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengembangkan kurikulum. Jadi kita harus melihat bagaimana sumber belajar yang tersedia, bagaimana alat-alat yang akan mendukung pembelajaran sudah tersedia atau belum, dan kita juga harus menyesuaikan dengan sarana belajar yang tersedia di sekolah kita. Kemudian yang ketujuh, ya, penentuan cara mengukur hasil belajar. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan ketika kita berada pada tahap pengembangan. Bagaimana kita mengukur hasil belajar siswa kita? Apakah ada perbedaan dengan misalnya program-program penilaian yang sudah ada di sekolah-sekolah yang biasanya, atau sama saja? Nah, itu bisa kita tentukan. Apakah misalnya mewajibkan dalam satu semester itu membuat satu proyek yang istilahnya nanti akan disidangkan, nah itu boleh dilakukan atau dikembangkan pada tahap pengembangan manajemen kurikulum ini. Oke, selanjutnya tahap pelaksanaan. Jadi setelah tadi perencanaan, pengembangan, nah ini tahap pelaksanaan. Nah, tentu saja pada tahap pelaksanaan ini sudah berada pada tataran teknis pembelajaran. Misalnya menyusun rencana pembelajaran, ini menyusun RPP, kemudian menjabarkan materi. Jadi materi yang tadi sudah dipilih kita jabarkan lagi, penentuan strategi dan metode pembelajaran. Di sini juga ada penentuan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan yang hendak dicapai atau sudah disusun. Kemudian penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran, kemudian penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan yang terakhir adalah setting lingkungan pembelajaran. Jadi pada tahap pelaksanaan ini sudah sangat teknis yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru, yang akan diterima oleh siswa. Nah, kemudian tahap terakhir dalam tahap manajemen kurikulum itu adalah tahap evaluasi. Jadi pada tahap ini, guru akan melakukan evaluasi sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan. Jadi kalau tadi misalnya sudah merencanakan pengembangan kurikulum itu dalam struktur mata pelajaran, ada mata pelajaran tambahan, ada program-program unggulan, nah pada tahap ini dilakukan evaluasi. Apakah program-program tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah disusun, atau ternyata program-program tersebut masih perlu dievaluasi atau masih perlu diperbaiki. Jadi di sini perlu dilakukan evaluasi. Nah, bentuk evaluasinya bisa dalam bentuk formatif ataupun sumatif. Jadi formatif misalnya di dalam proses pelaksanaannya dievaluasi setiap hari, setiap pekan, kemudian langsung diperbaiki ketika ada kekurangan, ataupun evaluasi akhir semester atau akhir tahun, sehingga bisa melihat dampak dari program yang sudah dirancang sejauh mana atau seberapa besar dampaknya terhadap misalnya keterampilan atau sikap siswa. Nah, dalam hal tahap evaluasi ini perlu memperhatikan konteks input, proses, dan produk atau CIPP yang akan menjadi dasar dalam pengembangan atau pelaksanaan tahap evaluasi manajemen kurikulum. Oke, jadi secara keseluruhan tahapan manajemen kurikulum yang tadi, yang 4 itu, dari mulai merencanakan, mengorganisasikan atau mengembangkan, kemudian melaksanakan, dan akhirnya melakukan evaluasi, tentu saja itu semua didasarkan pada tujuan kurikulum yang hendak dicapai. Jadi tahapan-tahapan yang tadi dilaksanakan tentu saja harus merujuk pada tujuan kurikulum pendidikan lembaga pendidikan tersebut atau sekolah tersebut. Nah, indikasi dari tercapai atau tidaknya tujuan kurikulum ini, yang pertama bisa dilihat dari perubahan perilaku, kemudian perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan tentu saja adalah perubahan keterampilan menjadi lebih baik. Jadi tahapan yang tadi dilakukan adalah muara akhirnya adalah bagaimana terjadi perubahan perilaku, terjadi perubahan pengetahuan, terjadi perubahan sikap, dan terjadi perubahan keterampilan. Dan tentu saja perubahannya harus lebih baik lagi. Oke. Nah, kemudian tahapan kurikulum yang tadi yang mengarah pada tujuan itu adalah tanggung jawab semua pihak.
Jadi tidak hanya tanggung jawab guru saja, tapi tanggung jawab semua pihak, baik itu para perencana, para pelaksana, dan para pengawas pendidikan. Oke, mungkin dalam proses perencanaan di sini akan melibatkan guru, kemudian kepala sekolah, bahkan orang tua dan masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan, mungkin yang porsi besarnya, terutama dalam pembelajaran, adalah guru. Kemudian dalam tahap pengawasan, tentu saja ini akan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mengawasi keberjalanan kegiatan, atau mungkin juga ada pengawas dari dinas pendidikan. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita bicara tahapan manajemen kurikulum, kita sekarang berbicara tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Nah, di sini disebutkan bahwa fokus utama dalam lingkup manajemen kurikulum itu ada dua. Yang pertama, kurikulum sebagai isi. Yang kedua, kurikulum sebagai proses aktivitas kurikulum. Nah, kurikulum sebagai isi, ini kaitannya dengan materi atau bahan yang akan diberikan kepada siswa. Nah, ini yang akan di-manage. Nah, di-manage-nya itu tentu saja nanti akan ada kaitannya dengan bagaimana bentuk pembelajarannya. Nah, kemudian kurikulum sebagai proses aktivitas kurikulum. Nah, ini berkaitan dengan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh guru terutama dalam melaksanakan atau menyajikan pembelajaran. Mulai dari misalnya memilih strategi pembelajaran, memilih aktivitas pengalaman belajar yang akan diberikan, sampai pada memilih penilaian yang digunakan. Nah, kemudian kedua ini merupakan bagian integral yang harus dikelola oleh para manajer setiap lembaga pendidikan. Oke, jadi di sini ini harus dikelola baik oleh guru sebagai manajer kelas ataupun misalnya oleh manajemen, misalnya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ataupun oleh kepala sekolah secara langsung. Jadi ini merupakan bagian integral yang harus dikelola. Nah, tentu saja sesuai dengan tahapan yang tadi sudah dibahas, nah, ruang lingkup manajemen kurikulum pun tidak akan pernah lepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan proses evaluasi. Nah, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah prinsip manajemen kurikulum. Nah, dalam pengembangan manajemen kurikulum atau dalam prinsip manajemen kurikulum, di sini disebutkan ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika kita melakukan pengelolaan kurikulum atau manajemen kurikulum, kita harus memperhatikan produktivitas. Oke, jadi produktivitas dalam konteks ini adalah dalam pengembangan atau dalam kegiatan kita mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan kurikulum, maka harus ada hasil yang diperoleh. Jadi harus ada produk, baik itu berupa bentuk kegiatan, program, dan sebagainya, yang menjadi hasil dari proses manajemen kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip dari manajemen kurikulum itu adalah demokratisasi. Artinya bahwa pelaksanaan manajemen kurikulum ini harus menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita tempatkan guru ya sebagai guru mata pelajaran, kita tempatkan misalnya wakil kepala sekolah ya sebagai wakil kepala sekolah, kemudian kepala sekolah sendiri sebagai kepala sekolah yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab. Sehingga istilahnya tidak ada overlap peran dan tugas dalam proses manajemen kurikulum ini. Kemudian yang ketiga, prinsip manajemen kurikulum ini adalah kooperatif. Jadi dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama positif dari berbagai pihak yang terlibat. Baik itu yang internal sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, maupun sivitas lain yang ada di sekolah, misalnya penjaga kantin, kemudian caraka, dan sebagainya. Semuanya harus melakukan kerjasama positif. Pun dengan masyarakat eksternal, misalnya orang tua, misalnya masyarakat di sekitar sekolah. Itu pun perlu adanya kerjasama positif. Sehingga dengan kerjasama positif tersebut, manajemen kurikulum dapat dilaksanakan atau dapat ditata dan dikelola dengan baik. Kemudian selanjutnya prinsip manajemen kurikulum itu adalah
efektivitas dan efisien. Nah, ini kaitannya dengan bahwa untuk mencapai tujuan kurikulum yang sudah dirancang, yang sudah disusun, perlu adanya pertimbangan tentang efektivitas dan efisiensi dalam hal program, pelaksanaannya, dan evaluasinya. Jadi di sini 4 prinsip manajemen kurikulum ini perlu menjadi perhatian ketika kita ingin melakukan tata kelola kurikulum sehingga tata kelola ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke karakteristik manajemen kurikulum. Nah, kaitannya dengan karakteristik ini tentu saja di sini akan dijabarkan karakteristik perencanaan kurikulum. Nanti juga ada karakteristik pengorganisasian dan karakteristik yang lainnya. Nah, pada tahap ini atau pada kesempatan ini kita bahas dulu karakteristik perencanaan kurikulum. Yang pertama, dalam perencanaan kurikulum itu harus memperhatikan atau harus memiliki konsep yang jelas. Jadi jangan sampai kita merencanakan kurikulum, merancang kurikulum, tapi kita tidak memiliki konsep yang jelas mengenai apa yang akan kita rancang. Jadi pertama, ketika kita merancang, kita harus sudah punya gambaran konsep yang jelas tentang apa yang akan kita rancang. Kemudian yang kedua, kerangka kerja harus komprehensif. Artinya bahwa kerangka kerja yang kita buat dalam perencanaan kurikulum ini harus menyeluruh, harus bisa mengayomi berbagai aspek gitu. Tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Kemudian yang selanjutnya bersifat reaktif dan antisipasi, artinya bahwa apa yang kita rencanakan, kurikulum apa yang kita sajikan, itu harus melakukan atau harus menggambarkan bentuk reaktif dari apa yang sedang terjadi. Jadi konteks ini kita merencanakan pembelajaran misalnya, itu harus dikaitkan dengan isu-isu yang sedang berkembang. Itu sebagai bentuk reaktif kita terhadap tantangan yang sedang berlaku di masyarakat. Pun kita harus melakukan perencanaan ini memiliki sifat antisipasi. Artinya, apa yang nanti kita berikan, sajikan kepada peserta didik kita, itu harus memiliki sifat ini akan membuat atau menjadi benteng bagi mereka ketika menghadapi era yang lebih misalnya luas. Kemudian yang selanjutnya dalam perencanaan kurikulum juga di sini disebutkan harus memperhatikan minat dan kebutuhan individu serta masyarakat. Kemudian harus konkret, jadi tidak boleh abstrak dalam perencanaan kurikulum itu karena ketika abstrak maka akan sulit untuk dilaksanakannya, sulit untuk dievaluasinya. Kemudian apa yang kita rencanakan juga dalam perencanaan kurikulum ini harus bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat. Artinya segala program yang sudah atau yang akan kita rancang itu kalau bisa kita libatkan pihak luar seperti orang tua ataupun tokoh masyarakat ataupun ahli. Dengan demikian kita bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan masukan, saran dari pihak luar tersebut. Kemudian selanjutnya dalam perencanaan kurikulum kita pun harus memberikan peluang pengembangan diri kepada peserta didik. Jadi jangan sampai apa yang kita rancang itu membuat peserta didik istilahnya kaku. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan gitu. Tapi di sini tentu saja dalam perencanaan kurikulum ini harus memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan dirinya. Jadi tidak kaku pada aturan-aturan yang harus diikuti secara runut. Kemudian selanjutnya dalam perencanaan kurikulum juga di sini karakteristiknya adalah harus adanya partisipasi aktif dan kooperatif. Ini kaitannya dengan tadi bagaimana akses program-program yang dirancang itu terbuka. Itu bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga di sini masyarakat khususnya orang tua bisa berpartisipasi aktif dan bisa kooperatif, kerja sama gitu. Sehingga apa yang dilaksanakan, apa yang direncanakan, program-program yang sudah disiapkan itu bisa berjalan dengan baik dan tentu saja menjadi bagian dari kooperatif dari orang tua, masyarakat, dan siswa, kemudian sekolah. Sehingga semuanya menuju pada tujuan yang sama. Kemudian yang selanjutnya adanya evaluasi secara kontinu. Nah ini penting bahwa evaluasi itu jangan sampai hanya dilakukan satu kali, kemudian dijudge hasilnya seperti ini, kemudian tanpa ada evaluasi lanjutan. Nah, itu perlunya
evaluasi secara kontinu itu sehingga setiap perkembangan itu bisa kita lihat. Setiap perkembangan bisa kita analisis bagaimana perencanaannya, bagaimana istilahnya capaiannya, sehingga kalau ada yang kurang, ada yang keliru, bisa dilakukan perbaikan. Jadi jangan sampai melakukan evaluasi itu hanya satu kali saja, tapi harus bersifat kontinu. Nah, dalam perencanaan kurikulum ini tentu saja akan ada dua hal yang menjadi pelaksanaannya. Yang pertama, ada perencanaan yang sifatnya itu baru. Artinya kita merumuskan sesuatu dari awal, dari nol. Ada juga perencanaan kurikulum yang sifatnya kita pengembangan. Jadi sudah ada, kemudian dikembangkan. Seperti halnya kita misalnya merencanakan sebuah program, ada program yang memang benar-benar dari nol program tersebut. Kita rencanakan, kita rancang, kita buat, kemudian kita laksanakan dari nol, benar-benar dari nol. Ada juga memang program-program yang sudah berjalan. Nah, yang sudah berjalan tersebut tentu saja perlu adanya evaluasi. Nah, hasil dari evaluasinya kemudian diperbaiki, dikembangkan, kemudian diberikan inovasi lain sehingga program-program tersebut lebih berkembang lagi. Oke, jadi itu dalam karakteristik perencanaan kurikulum itu secara umum itu bisa dilihat dari dua sudut pandang atau bisa dilaksanakan dari dua sudut pandang. Jadi kita merumuskan dari nol, dari awal, atau kita mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Jadi bagaimana pengembangan-pengembangan ini, kedua pelaksanaan ini, tentu saja harus didasarkan pada poin-poin yang tadi sudah dijelaskan ini. Oke, kemudian selanjutnya berkaitan dengan kegiatan manajemen kurikulum. Jadi secara umum, kegiatan manajemen kurikulum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tugas guru, yang kedua proses pembelajaran. Nah, tugas guru di sini tentu saja yang utama adalah tugas mengajar. Jadi secara manajemen kurikulum, tugas utama seorang guru itu adalah bagaimana mengajar. Nah, dalam mengajar ini tentu saja tadi ada tahap perencanaannya, ada tahap pelaksanaannya, ada tahap evaluasi juga. Jadi memang di sini tugas utama seorang guru itu adalah mengajar dengan segala persiapannya, dengan segala pelaksanaannya, dengan segala bentuk penilaiannya. Jadi dengan segala administrasinya atau dengan segala tahapan-tahapannya. Kemudian tugas guru juga biasanya diberi tugas tambahan, misalnya berupa menjadi misalnya wakasek, pembina eskul, wali kelas, staf wakasek, dan lain sebagainya. Nah, ini pun pastinya dalam kegiatan misalnya sebagai wakasek, sebagai pembina eskul, sebagai wali kelas, sebagai staf wakasek, ini pun perlu adanya manajemen. Dari mulai perencanaan, pengorganisasian atau pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, kemudian selanjutnya, kegiatan manajemen kurikulum yang lainnya adalah proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ini ada beberapa kegiatan yang pastinya ini akan dilaksanakan, yaitu penyusunan jadwal pembelajaran, penyusunan program pembelajaran, pengisian daftar kemajuan kelas, kegiatan mengolah kelas, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, laporan hasil belajar, kegiatan bimbingan, dan penyuluhan. Jadi proses pembelajaran ini dimanage mulai dari bagaimana menyusun jadwal, menyusun program pembelajaran, menyusun daftar kemajuan siswa. Nah, ini melakukan kegiatan pengelolaan kelas. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian melakukan evaluasi hasil belajar, kemudian membuat laporan hasil pembelajaran, dan tentu saja melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Baik itu kepada siswa yang membutuhkan bimbingan, dalam tanda kutip bermasalah, ataupun memberikan bimbingan dan penyuluhan secara keseluruhan kepada seluruh siswa di sekolah tersebut. Oke, terakhir kita kaitannya dengan manajemen pengembangan kurikulum. Jadi dalam pengembangan kurikulum ini perlu dimanage juga karena ada dua tipe dalam pengembangan kurikulum ini. Ada yang disebut dengan sentralistik, ada juga yang disebut dengan desentralistik. Nah, yang pertama, manajemen pengembangan kurikulum sentralistik, artinya manajemen pengembangan kurikulum yang terpusat, yaitu pengembangan kurikulum berasal dari pemerintah. Jadi dalam hal ini,
Guru hanya atau satuan pendidikan atau sekolah hanya menerima kurikulum yang sudah jadi dari pusat. Jadi pengembangan kurikulumnya, prosesnya itu dilaksanakan secara terpusat oleh pemerintah, yang tentu saja ini pasti melibatkan para ahli. Nah, satuan pendidikan, sekolah, guru di sini menerima apa yang sudah dikembangkan oleh pemerintah atau pusat. Kemudian yang kedua, desentralistik. Desentralistik ini kaitannya dengan bagaimana penyusunan desain, pelaksanaan, dan pengendalian kurikulum atau evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan atau sekolah. Jadi di sini mulai dari menyusun, melaksanakan, mengendalikan kurikulum atau melakukan evaluasinya itu dilakukan oleh sekolah. Tentu saja akan melibatkan manajemen sekolah, guru, siswa, orang tua, bahkan misalnya masyarakat di sekitar sekolah. Nah, ini untuk manajemen pengembangan kurikulum secara sentralistik, ini merupakan satu kurikulum yang berlaku di seluruh wilayah negara. Jadi, ini disebut juga sebagai kurikulum nasional. Karena tadi secara pengembangan itu terpusat di pemerintah. Di sini disebutkan bahwa seluruh perangkat kurikulum, mulai dari landasan atau dasar-dasar pengembangan kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, silabus atau garis besar program pembelajaran, rincian materi dan kegiatan pembelajaran, buku, media, alat-alat penunjang, penilaian hasil belajar, beserta pedoman-pedomannya disusun oleh pusat. Jadi mulai landasan, dasar-dasar pengembangan, sampai pada penilaian hasil belajar beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya pun ini disusun oleh pusat. Atau secara sentralistik juga bisa dengan model yang kedua, yaitu landasan atau dasar-dasar penyusunan kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran ini dikembangkan oleh pusat. Sementara penjabaran lebih lanjut dalam bentuk silabus, satuan pelajaran, rincian materi, buku, media, dan alat pembelajaran yang lainnya itu dikembangkan oleh satuan pendidikan. Jadi dalam konteks sentralistik ini ada dua tipe. Bisa tipe yang pertama, yaitu keseluruhan, dari mulai hal landasan sampai hal teknis, itu diserahkan atau dikembangkan oleh pusat. Bisa juga tipe yang kedua, dalam hal landasan dan dasar-dasar penyusunan kurikulum, struktur, dan sebaran mata pelajaran itu disusun oleh pusat, sementara sekolah, satuan pendidikan, itu melakukan penjabaran dalam hal yang teknis, seperti menyusun silabus, menyusun rincian materi, menentukan buku dan alat pembelajaran, dan sebagainya. Nah, ini manajemen pengembangan kurikulum yang bersifat sentralistik. Nah, kemudian kurikulum yang selanjutnya atau manajemen pengembangan kurikulum yang selanjutnya adalah manajemen kurikulum yang desentralistik. Jadi di sini penyusunan desain kurikulum dilakukan oleh guru-guru, melibatkan ahli, komite sekolah, madrasah, dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kurikulum. Nah, model ini disebut sebagai School Based Curriculum Development atau SBCD. Di sini ada beberapa ketentuannya bahwa SBCD ini yang pertama disusun sesuai kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan setempat atau sekolah. Jadi kurikulum yang disusun di sekolah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tersebut apa. Jadi ini memungkinkan antara satu sekolah di daerah A dengan satu sekolah di daerah B itu akan beda. Karena penyusunannya didasarkan pada kebutuhan setempat. Jadi bukan lagi kebutuhan yang sifatnya nasional. Kemudian yang kedua, desain kurikulum disesuaikan dengan satuan pendidikan. Jadi di sini satuan pendidikan memang menyesuaikan desain kurikulumnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, desain kurikulum lebih mudah dipahami, dikuasai, dan dilaksanakan oleh guru. Jadi SBCD ini secara desain kurikulum akan lebih mudah dipahami dan dikuasai serta dilaksanakan oleh guru karena guru sendiri terlibat aktif dalam penyusunannya, terlibat aktif dalam pengembangannya. Jadi di sini guru bisa memahami bagaimana desain atau kurikulum tersebut hadir.
pengembangan tersebut bisa ada. Jadi bisa tahu dari awal asal mulanya seperti apa. Sehingga di sini guru akan lebih mudah memahami, menguasai, dan tentu saja melaksanakan desain kurikulum yang sudah dirancang. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang manajemen kurikulum bagian 1, karena manajemen kurikulum itu ada beberapa bagian, nanti kita lanjutkan minggu depan untuk pembahasan manajemen kurikulum bagian kedua. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.